Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat services menggunakan GeoServer dengan saya sendiri, Sandi Budi Wibowo, sebagai dosen pengampu. And for you guys from abroad, actually I make this video for my student in Indonesia. So that is why I will have to speak in Indonesian, but I hope that you can still follow this video because everything is written in English here. If you have any question, please do not hesitate to write a comment below. Untuk memulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang GeoServer. Jadi biasanya GeoServer ini digunakan untuk membuat services atau WebGIS secara online. Jadi kita membuat GIS bisa diakses oleh berbagai macam pengguna melalui internet seperti itu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan GeoServer secara offline. Jadi intinya mahasiswa membuat server sendiri di laptopnya sendiri dan diakses sendiri seperti itu secara offline. Jadi masih belum membutuhkan akses internet untuk mengakses servernya sendiri. Dan di GeoServer ini kita bisa menggunakan berbagai macam services. Intinya kita akan mencoba mempublish data yang kita miliki sehingga bisa digunakan oleh orang lain yang berperan sebagai klien seperti itu. Jadi saya anggap saja semuanya sudah menginstal software GeoServer. Jadi kita tinggal klik start saja GeoServernya. Setelah itu kita tinggal menunggu untuk halaman pertama untuk loading start awalnya GeoServer sampai kira-kira keluar log di sini untuk server .2 main.2 started. Tinggal setelah ini kita tinggal membuka browser dan memasukkan http://2 localhost 8080. Setelah itu akan tampil di browsernya seperti ini. Jadi ini adalah dashboard awal untuk GeoServer dan kita masukkan username admin dan passwordnya GeoServer, terus setelah itu klik login. Nanti akan terbuka dashboard yang lebih lengkap setelah kita login sebagai admin seperti itu. Jadi di sini adalah dashboardnya untuk GeoServer, dan GeoServer di sini ada kemampuan untuk menyediakan services dalam bentuk WJS, WFS, WMS, TS, TMS, WMSC, dan kira-kira seperti itu yang bisa digunakan sebagai services. Jadi intinya kita di sini sudah mempunyai data dan kita taruh di server, dan server itu sendiri yang akan menampilkan data yang kita miliki menggunakan services yang kita tentukan sebelumnya seperti itu. Di sini ada server statusnya. Server status di sini menggunakan komputer sendiri, jadi ini servernya masih offline dulu. Dan ada GeoServer log di situ untuk catatan apa saja yang sudah kita lakukan terkait dengan software GeoServer ini. Sebelum mulai kita mencoba ke directory ini program files x86 untuk sistem yang menggunakan 32 bit, masuk ke folder GeoServer, terus ke folder datadir, dan di dalam datadir kita tambahkan folder data, lalu kita masukkan folder Kaltara Dummy yang biasa digunakan untuk praktikum. Dan ini bebas ya, tidak harus Kaltara Dummy, tapi bisa update demo data apa saja yang dimiliki untuk kita coba untuk dipublish menggunakan GeoServer di sini. Setelah itu kita kembali ke halaman GeoServer.
Dan kita klik workspace di sini, di sebelah kiri, kita klik workspace, setelah itu kita tambahkan new workspace, atau add new workspace. Nanti akan terbuka halaman seperti ini. Kita tambahkan namanya bebas saja. Kalau di sini saya menggunakan Kaltara, terus namespace ininya saya menggunakan geoserver.org/Kaltara seperti itu. Kita submit saja. Lalu workspace-nya akan tampil di sini. Kalau diklik, kita bisa lihat services apa saja yang kita bisa tawarkan untuk pengguna. Kalau di sini saya coba centang semua WMTS, WCS, WFS, dan WMS ini. Terus tinggal kita save saja. Terus kita masuk ke store di situ. Setelah dari workspace, kita masuk ke store, tinggal add new store. Kita pilih shape file karena data yang diupload adalah data vektor. Di sini ada shape file. Lalu kita arahkan direktorinya ke Kaltara root yang sudah kita copy sebelumnya di laptop atau di komputer atau di PC. Setelah itu tinggal kita save saja. Setelah itu kita sudah punya layer yang bernama Kaltara root. Terus kita publish, klik publish. Setelah itu tampil seperti ini Kaltara root-nya. Lalu kita scroll ke bawah untuk sistem koordinat dan bounding box-nya. Sistem koordinat kita bisa mencarinya di tombol find di situ. Kita sesuaikan dengan sistem koordinat data vektor yang kita miliki. Setelah itu untuk bounding boxes-nya kita klik otomatis saja, kita compute otomatis saja dari data, tinggal klik saja compute from data dan compute from native bounds, seperti itu. Lalu kita scroll down untuk menyimpan ini, dan data Kaltara root sudah bisa tampil di sini. Kita tinggal klik saja, misalnya seperti ini. Untuk WMS, Kaltara root akan tampil seperti di layar, dan untuk mengaksesnya bisa kita copy link ini ke address bar yang ada di browser. Dan kalau WMS, tampilan yang akan ditampilkan di layar pengguna adalah seperti ini. Setelah itu kita bisa coba lihat untuk geografi markup language dari Kaltara root di situ. Tampaknya akan seperti XML file di sini. Jadi seperti coding untuk data-data, tapi ini isinya adalah bukan hanya perintah-perintah, tapi ada data di dalamnya. Contohnya di yang baris paling bawah sendiri itu isinya full koordinat-koordinat tentang jalan-jalan di Kalimantan Utara seperti itu. Dan ini termasuk sebagai WFS atau Web Feature Service yang ada di GeoServer. Kita juga bisa di WFS ini kita download shape file-nya, jadi kita tinggal select saja, terus kita download shape file di situ sebagai Web Feature Service seperti itu. Jadi yang tadi kita buat secara sederhana adalah server yang offline, artinya localhost yang ada di laptop atau di komputer yang masih belum di offline kan. Kalau ingin kita online kan, jadi alurnya adalah seperti ini. Jadi data geografis yang tadi yang sudah kita miliki, kita masukkan ke servernya, ke GeoServer. Lalu servernya ini kita ada dua pilihan. Yang pertama, kita punya server sendiri yang ada hardware-nya secara fisik ada, atau kita bisa menyewa hosting. Jadi servernya orang lain dan kita menyewa tempatnya di situ untuk kita mendapatkan IP public di situ. Dan IP public ini akan didaftarkan ke DNS server
analogi yang sederhana adalah seperti buku telepon untuk DNS server ini, dan di situ ada banyak IP publiknya dari IP versi 4 yang sudah hampir full saat ini. Sekarang kita mulai pindah ke IP versi 6 yang lebih panjang sehingga lebih banyak orang yang bisa memakai. Karena di situ di situ ada banyak sekali IP address. Jadi IP address ini dibungkus dalam suatu domain. Artinya supaya bisa diakses lebih mudah diakses oleh pengguna, karena domain ini lebih mudah dilihat oleh mata manusia, misalnya domainnya .com seperti itu, atau .ac.id dengan nama web seperti www.ukm.ac.id seperti itu lebih mudah diakses atau dicari menggunakan keyboard daripada menggunakan angka-angka yang panjang sekali seperti itu. Setelah itu dari domain ini bisa diakses oleh klien seperti itu. Kalau menggunakan server yang offline yang kita gunakan saat ini, itu sebetulnya kita menggunakan localhost. Jadi semua proses-proses yang agak sedikit rumit itu dilewatkan, langsung di skip saja. Jadi dari server, dari localhost langsung ke klien. Kliennya ya kita sendiri yang menggunakan komputer kita sendiri seperti itu. Untuk mengetahui IP address, sebetulnya kita bisa melihat di sini, contohnya ada IP address versi 4 yang lebih pendek, di sini kelihatan, dan IP address versi 6 yang lebih panjang. Di sini tertulis FE 80.2.2 E 036 dan seterusnya. Kita juga bisa mengecek IP address menggunakan website net.ipcalf.com atau whatismyip.com. Di situ terlihat IP address kita berapa, seperti itu. Saya kira itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.